Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat 25. Adapun tema yang akan kita renungkan sehubungan dengan nas ini adalah bekerja sama dalam bersaksi dan ber-PI. Mari kita mulai renungan kita ini dengan membaca secara seksama nas kita kali ini. Saat ini sedang saya tayangkan nas kita termaksud, yaitu dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat 25, yang saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Silahkan video ini di stop dulu pada layar yang menayangkan nas kita ini. Dan silahkan nas kita ini kita baca dengan seksama. Ber-PI di sini mengacu kepada melakukan pekabaran Injil. Mari kita mulai renungan kita ini dengan merenungkan pertanyaan berikut. Siapakah sebetulnya yang bersaksi dan ber-PI dalam tema yang kita renungkan ini? Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus memberi kuasa kepada kamu untuk kamu bersaksi akan Aku. Yang salah satu penafsirannya adalah Roh Kudus mempergunakan kamu untuk bersaksi akan Aku, yang mana kata kamu di sini mengacu kepada murid-murid Kristus, dan kataku di sini mengacu kepada Kristus. Dengan kata lain, Roh Kudus mempergunakan murid-murid Kristus untuk bersaksi akan Kristus. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Kristus dengan kuasanya yang diberikan kepadanya oleh Bapanya di surga memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi, untuk menjadikan murid, untuk membaptis, untuk mengajar. Yang salah satu penafsirannya adalah Kristus melalui Roh Kudusnya mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya, kepada Kristus, untuk mempergunakan murid-muridnya untuk pergi, untuk menjadikan murid, untuk membaptis, untuk mengajar. Di Matius 16 ayat 15 sampai 17, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," kata Yesus kepadanya. "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa Bapa di surga melalui Roh Kudusnya menyatakan akan Aku. Aku di sini adalah Kristus kepada Simon, yang salah satu penafsirannya adalah Bapanya Kristus di surga melalui Roh
Kudusnya mempergunakan Simon untuk menyatakan, untuk bersaksi akan Kristus. Kesaksian Simon adalah Kristus adalah Mesias, Kristus adalah anak Allah yang hidup. Ayat-ayat yang baru saja kita renungkan ini sebagian besar tertulis dalam tinta merah, sebagaimana tertulis pada Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Tulisan dalam tinta merah ini menunjukkan firman Tuhan yang tertulis dalam tinta merah ini langsung dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, secara tersurat dan tersirat, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa yang bersaksi, yang berPI adalah Roh Kudus Tuhan, adalah Roh Kudus Kristus, adalah Roh Kudus Bapanya yang di surga. Selanjutnya, mari kita renungkan, siapakah yang dipakai oleh Roh Kudus ini untuk bersaksi, untuk berPI, berdasarkan konteksnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang dipakai oleh Roh Kudus adalah para murid Kristus. Berdasarkan konteksnya pula, di Matius 28 ayat 18-20, yang dipakai oleh Roh Kudus adalah juga para murid Kristus. Berdasarkan konteksnya juga, di Matius 16 ayat 15-17, yang dipakai oleh Roh Kudus adalah Simon Petrus, yang adalah murid Kristus. Adapun yang dipakai oleh Roh Kudus untuk bersaksi dan berPI dalam nas kita kali ini berdasarkan konteksnya di Kisah Para Rasul 8 ayat 1-3, yang dipakai oleh Roh Kudus adalah Stefanus, jemaat-jemaat di Yerusalem, jemaat-jemaat yang tersebar di Yudea, jemaat-jemaat yang tersebar di Samaria. Berdasarkan konteksnya pula, di Kisah Para Rasul 8 ayat 4-25, yang dipakai oleh Roh Kudus adalah termasuk jemaat-jemaat yang tersebar di Yudea, jemaat-jemaat yang tersebar di Samaria, Filipus, Rasul Petrus, dan Rasul Yohanes. Berdasarkan konteks dari nas kita ini, khususnya di dalam konteks Kisah Para Rasul dan Alkitab Perjanjian Baru, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus membimbing atau membuat Stefanus, para jemaat di Yerusalem, para jemaat yang tersebar di Yudea, para jemaat yang tersebar di Samaria, Filipus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, dan masih banyak lagi orang-orangnya Tuhan yang lain untuk bekerja sama, bersaksi akan Kristus, berPI, memberitakan Injil. Demikianlah inti dari renungan kita kali ini, akan bekerja sama dalam bersaksi dan bekerja sama dalam berPI. Sebagai penutup dari renungan kita ini, mari kita bersama merenungkan sedikit lebih dalam beberapa poin berikut. Poin pertama akan kita renungkan bersama dengan kita merenungkan pertanyaan berikut. Bagaimanakah Roh Kudus memakai seseorang untuk bersaksi, untuk berPI? Secara tersurat dan tersirat,
Kisah Para Rasul 1 ayat 8 menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus memakai seseorang untuk bersaksi, untuk ber-PI dengan cara Roh Kudus memberi kuasa kepada seseorang ini, yang di dalam konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, seseorang itu adalah murid-murid Kristus. Demikian pula lah cara Roh Kudus memakai seseorang untuk bersaksi, untuk ber-PI di dalam konteks Matius 28 ayat 18-20, yaitu dengan cara Roh Kudus memberi kuasa kepada seseorang ini, yang di dalam konteks Matius 28 ayat 18-20, si seseorang ini adalah para murid Kristus. Di dalam konteks Matius 16 ayat 15-17, cara Roh Kudus memakai seseorang untuk bersaksi, untuk ber-PI adalah dengan Roh Kudus memakai si seseorang itu untuk menyatakan Kristus, yang mana di dalam konteks Matius 16 ayat 15-17 ini, si seseorang itu adalah Simon Petrus, yang adalah murid Kristus. Untuk lebih jelasnya, di dalam konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus memberi kuasa untuk bersaksi. Dengan kata lain, Roh Kudus memberikan kemampuan dan membuat seseorang itu untuk bersaksi. Di dalam konteks Matius 28 ayat 18-20, Roh Kudus memberi kuasa untuk pergi, untuk menjadikan murid, untuk membaptis, untuk mengajar. Dengan kata lain, Roh Kudus memberi kemampuan dan membuat seseorang untuk pergi, untuk menjadikan murid, untuk membaptis, untuk mengajar. Di dalam konteks Matius 16 ayat 15-17, Roh Kudus memakai untuk bersaksi menyatakan Kristus. Dengan kata lain, Roh Kudus memampukan dan membuat seseorang untuk bersaksi menyatakan Kristus. Poin selanjutnya yang akan kita renungkan dalam bagian penutup ini adalah dengan kita merenungkan pertanyaan berikut. Bagaimanakah seseorang di dalam kemanusiaannya dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk bersaksi, untuk ber-PI. Di Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Secara tersurat dan tersirat, dan dari penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita untuk dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk bersaksi, untuk ber-PI. Tuhan menghendaki umatnya untuk berserah diri, untuk diutus oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk berserah diri, untuk diutus oleh Tuhan untuk ber-PI. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui dengan pasti bahwa panggilan untuk bersaksi, panggilan untuk ber-PI itu ditujukan kepada setiap orang percaya, kepada setiap pengikut Kristus. Untuk itulah kepada seseorang pengikut Kristus yang merasa dirinya kekurangan, firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 5 menyatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Salah satu penafsiran dari firman Tuhan ini adalah, jika seseorang pengikut Kristus merasa kekurangan kemampuan untuk bersaksi, maka mohonkanlah kepada Allah akan kemampuan untuk bersaksi. Jika seorang pengikut Kristus merasa kekurangan kemampuan di dalam pergi, di dalam menjadikan murid, di dalam membaptis, di dalam mengajar, maka mohonkanlah kemampuan untuk pergi, untuk menjadikan murid, untuk membaptis, untuk mengajar kepada Allah. Demikianlah Tuhan memperlengkapi umatnya, untuk umatnya itu memenuhi panggilan Tuhan kepada mereka masing-masing. Yang mana dari renungan kita ini dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui dengan jelas bahwa bersaksi, ber-PI, memberitakan Injil Kristus adalah panggilan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebagaimana yang kita renungkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Matius 28 ayat 19 sampai 20, dan di semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dengan demikian, salah satu perwujudan dari bekerja sama dalam bersaksi, dalam ber-PI bagi kita semua pengikut-pengikut Kristus adalah masing-masing kita berserah diri kepada panggilan Tuhan untuk bersaksi, untuk ber-PI. Sehingga dengan demikian kita semua sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Kristus, dipakai oleh Tuhan dengan sempurna untuk bersaksi, untuk ber-PI, untuk memberitakan Injil. Mengetahui akan semua yang sudah kita renungkan tadi dengan jelas, mari kita akhiri renungan kita ini dengan merenungkan beberapa penerapan berikut. Mari kita mulai renungan akan penerapan-penerapan ini dengan kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus menyadari sepenuhnya, mengerti dengan sejelas-jelasnya bahwa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di Matius 28 ayat 18 sampai 20, di Matius 16 ayat 15 sampai 17, dengan para murid, dengan murid-murid, dengan murid itu termasuk saya dan Anda, termasuk kita semua. Kita juga menyadari dan mengerti bahwa ada dari kita yang diberi kuasa untuk bersaksi, ada dari kita yang diberi kuasa untuk pergi, yang diberi kuasa untuk menjadikan murid, yang diberi kuasa untuk membaptis, yang diberi kuasa untuk mengajar. Sehingga dengan kita masing-masing dengan setia berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, Roh Kudus Tuhan berkenan mempergunakan kita masing-masing dalam kesatuan kerjasama satu tubuh Kristus, satu gereja Kristus, untuk bersaksi, untuk ber-PI, untuk Tuhan kita memuliakan dirinya, dengan Tuhan menyelamatkan, dengan Tuhan memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang terhilang. Mengetahui Roh Kudus Tuhanlah, Roh Kudus Kristuslah
yang melakukan kesaksian, yang melakukan PI. Maka sebagai penerapan pertama dari renungan kita kali ini untuk kita hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita adalah berdoalah setiap hari, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberkatkan kepada kita Kristus. Untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoalah dan memohon Roh Kudus Tuhan untuk membuka hati orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Berdoa ini adalah termasuk untuk kita-kita yang sudah menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, mendoakan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan setelah mereka mengenal Tuhan Yesus, maka Roh Kudus Tuhan akan bersemayam di dalam diri mereka. Dan bagi mereka-mereka yang menerima berkat dari Tuhan yang berupa Roh Kudus Tuhan ini, dan kita-kita yang sudah lahir baru, yang di dalam kita ada Roh Kudus Tuhan ini, berdoalah setiap hari memohon Roh Kudus Tuhan untuk memberkatkan kepada kita pengkudusan, yaitu pengkudusan dari setiap dosa yang kita lakukan dari hari lepas hari. Dengan demikian Roh Kudus Tuhan ini berkarya di dalam kehidupan kita. Yang mana salah satu karya dari Roh Kudus ini adalah kita menghidupi firman Tuhan, termasuk bersaksi, termasuk ber-PI, termasuk memberitakan Injil. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk pengikut-pengikut Kristus. Kita semua yang sudah lahir baru berdoa setiap hari dengan khusyuk. Setiap hari berdoa. Kita semua berserah diri kepada Roh Kudus untuk dikuduskan oleh Roh Kudus setiap hari dari dosa-dosa kita. Penerapan selanjutnya adalah mengetahui bahwa Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Kristus bekerja melalui firman Tuhan dalam melakukan kesaksian, dalam melakukan PI, maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan dan membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua berdoa setiap hari dengan khusyuk, termasuk kita semua berserah diri kepada Roh Kudus untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan, termasuk dipakai oleh Tuhan di dalam melakukan kesaksian, termasuk dipakai oleh Tuhan di dalam melakukan PI. Salah satu dari firman Tuhan itu adalah amanat agung Tuhan Yesus sebagaimana di Matius 28 ayat 19 dan 20 sebagaimana yang sudah kita renungkan tadi. Salah satu penafsiran dari amanat agung Tuhan Yesus ini adalah Tuhan Yesus menghendaki kita semua pengikut-pengikutnya untuk menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, dan pelayanan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk melakukan penjangkauan, melakukan penginjilan, melakukan pengajaran, melakukan pemuritan, melakukan pelayanan setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dengan demikian, berdasarkan amanat agung Tuhan Yesus ini, maka penerapan terakhir kita untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus, agar Roh Kudus memampukan dan membuat kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Perwujudan dari penerapan terakhir ini termasuk kita semua berdoa setiap hari dengan khusyuk. Kita semua berserah diri kepada Roh Kudus untuk dipakai oleh Tuhan untuk melakukan penjangkauan, melakukan penginjilan, melakukan pengajaran, melakukan pemuritan,
melakukan pelayanan setiap hari di dalam Tuhan, memakai kita untuk bersaksi, untuk berPI, untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.